Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kampus Universitas Bumi Gora, Fakultas Teknik Program Studi Ilmu Komputer akan membuat video tentang tugas mata kuliah komputasi paralel dan terdistribusi dan diampu oleh dosen Zulkifli Eskom MPD. Di sini kami dari kelompok 7 akan membuat video tentang pelatihan simulasi banjir berbasis komputasi paralel untuk tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD lokal. Nah, sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan rekan-rekan saya. Di sini saya atas nama Naila Kanaya sebagai moderator. Terus di sini ada Nikomang Anggra ini sebagai pemateri pertama dan Dini Aspani sebagai pemateri kedua. Terus Muhammad Rizal Zamzami sebagai pemateri ketiga dan yang terakhir ada Andika Zaldi Sarep sebagai pemateri keempat. Annyeong. Terus di sini kita langsung mulai aja presentasinya. Pertama di sini ada latar belakang di mana latar belakang ini kami mengambil sesuai judul yang kami dapat. Indonesia adalah negara kepulauan yang berada di kawasan rawan bencana karena terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik aktif. Terus dan memiliki iklim tropis. Kombinasi faktor ini membuat banyak wilayah termasuk wilayah kami yaitu wilayah NTB sangat rentan terhadap bencana, terutama bencana banjir. Banjir ini sering terjadi pada musim hujan. Akibatnya itu tingginya curah hujan dan buruknya sistem drainase. Di kabupaten yang salah satu terletak di Bima yaitu khususnya Kecamatan Woha, itu beberapa desa menjadi langganan banjir. Banjirnya tuh sampai nyampe lutut orang dewasa saking besar airnya. Nah, itu tuh bisa mengakibatkan mengganggu aktivitas warga dan juga merusak infrastruktur. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Salah satu penyebab utamanya tingginya dampak banjir itu kurangnya kesiapan dan pemahaman masyarakat maupun tim BPBD dalam menghadapi bencana. Terus respon terhadap banjir seringkali tidak efektif karena keterbatasan alat. Contohnya itu respon terhadap banjir itu seringkali tidak efektif karena itu kurangnya pelatihan teknis. Misalkan kayak kita tuh harus dilatih gitu buat nanti menghadapi bencana-bencana kayak gempa, kebakaran kayak gitu kan. Nggak bisa kita rencanain juga kapan banjir datang. Pasti banjir itu datang kita yang nggak keduga-duga gitu. Nanti siapa tahu tuh kita yang belum siap buat menerima bencana itu jadi shock, jadinya kita nggak tahu gimana caranya menanggulanginya dia. Itu tuh bisa bahaya buat kita juga. Nah, terus karena ada juga minimnya alat atau keterbatasan alat untuk kita berlindung gitu. Misalkan nih datang banjir. Nah, terus banjirnya besar. Terus misalkan kita nggak punya perahu karet atau tim BPBD itu dia nggak punya perahu karet, jadinya itu susah buat kita berlindung. Siapa tahu nanti ke bawah arus kan bisa kita naik di perahu karet itu biar kita nggak ke bawah arus. Sama lah kayak pelampung. Terus yang terakhir itu minimnya kesadaran lingkungan dari masyarakat itu kayak contohnya tuh orang kita itu sering buang sampah sembarangan. Misalkan selesai makan cilok atau es teh kayak gitu kan kita nggak sadar kalau nanti kita sambil makannya sambil jalan terus nanti sampahnya kita buang ke got gitu kan. Habis itu
turun hujan terus kesumbat gotnya, itu yang buat banjir datang karena airnya nggak mengalir karena sampah yang kita buang yang tanpa kita sadari kita buang itu, makanya dia kesumbat airnya, itu kan bisa terjadi banjir gara-gara hal sepele aja. Makanya gitu, kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Kita ya, bukan semuanya. Kita semua nggak boleh buang sampah sembarangan. Nanti karena dampaknya gitu besar lah, walaupun hal yang kita lakuin itu kecil gitu, sepele, buang sampah sembarangan aja. Terus itu mengakibatkan proses simulasi dan penyelamatan itu menjadi lambat, serta resiko korban itu semakin banyak. Nanti kalau enggak ditolongin gitu kan, lama-lama semakin banyak korbannya, sama kayak yang kemarin ada banjir terletak di Kota Mataram pada tanggal 6 Juli. Itu banjir terletak di mana-mana kan. Di wilayah Kota Mataram, kayak airnya meluap di Selagala, di Swete itu katanya di Selagala situ udah memakan korban jiwa tuh karena banyak juga sampah-sampah yang mengapung. Nah, terus itu udah pokoknya kita enggak boleh buang sampah sembarangan. Itu resikonya itu bisa korban jiwa. Terus terus dan juga kita kerugiannya juga semakin besar karena nanti kan banjir itu nyampe masuk ke rumah, nanti bisa jadi tembok kita jebol gara-gara banjir gitu, atau mobil-mobil bisa ngangkat gitu. Nah, terus sekian sekarang akan disampaikan oleh pemateri kedua tentang metodologi penelitian dan tujuan pelatihan. Itu akan disampaikan oleh saudari kami Nikomang Anggraini sebagai pemateri kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, artinya menjelaskan fenomena apa adanya tanpa manipulasi variabel. Menggunakan pendekatan kualitatif karena fokusnya pada pemahaman peserta, pengalaman selama pelatihan, dan dampaknya terhadap kesiapan mereka dalam menghadapi bencana. Tujuan utamanya adalah mengembangkan sistem pelatihan yang lebih efektif dan menilai peningkatan kemampuan peserta. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tujuan pelatihan. Pelatihan ini bertujuan untuk satu, meningkatkan kapasitas teknis tim BPBD dalam menggunakan perangkat lunak simulasi. Yang kedua, mempersiapkan BPBD dalam menangani skenario bencana melalui simulasi dan prediksi berbasis data. Tiga, mempercepat waktu respon darurat dan membuat koordinasi lebih efisien. Yang keempat, memanfaatkan teknologi open source atau Python agar bisa diterapkan di daerah tanpa biaya tinggi. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian dan tinjauan pustaka yang akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu saudari kami Dini Aspani. Disilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 manfaat penelitiannya, yaitu yang pertama bagi BPBD lokal, yang dimana meningkatkan kemampuan teknis dalam pemodelan banjir, mempercepat respon darurat, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Nah, yang kedua yaitu bagi masyarakat, yang dimana meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan menghadapi banjir melalui edukasi dan simulasi yang interaktif sesuai dengan latar belakang yang teman saya jelasin tadi. Yang ketiga yaitu bagi dunia pendidikan dan teknologi, yang dimana membuktikan bahwa penggunaan Python dan komputasi paralel efektif untuk membangun aplikasi simulasi bencana yang cepat, murah, dan fleksibel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tinjauan pustakanya, yaitu simulasi banjir adalah metode penting untuk memetakan bagaimana air akan menyebar di suatu wilayah ketika terjadi hujan ekstrim, sungai meluap, atau ada infrastruktur yang gagal. Dengan melakukan simulasi, kita bisa melihat seberapa besar dampaknya, wilayah mana saja yang harus dievakuasi, dan bagaimana mengatur respon secara darurat. Di sini beberapa software yang sering digunakan adalah HECRAS, Nikiflood, dan SWMM.
Namun dalam pelatihan ini digunakan model yang lebih fleksibel dan terbuka yaitu Python. Nanti bisa dijelasin oleh teman saya setelah ini. Oke. Selanjutnya di sini ada tahapan pelatihan simulasi dan pentingnya teknologi dan simulasi. Di sini akan disampaikan oleh saudara kami Muhammad Rizal Zamzami, dipersilakan sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tahapan simulasi pelatihan. Pelatihan simulasi. Pelatihan dilakukan dalam 3 tahap. Pada pelatihan pertama, peserta disurvei untuk mengetahui tingkat pemahaman awal dan sarana yang tersedia. Selanjutnya, selama pelatihan, peserta belajar teori dan langsung praktik simulasi menggunakan Python. Setelah pelatihan mereka dievaluasi dan diberi tugas, membuat simulasi kecil dan tetap dibimbing melalui secara online selama 2 minggu. Selanjutnya, pentingnya teknologi dan simulasi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, perlu ada pendekatan berbasis teknologi. Salah satu solusi modern adalah penggunaan simulasi banjir berbasis komputasi paralel, yaitu simulasi ini memungkinkan pemodelan banjir secara real time, memanfaatkan teknologi pemrograman seperti bahasa Python dan multiprocessing. Untuk mempercepat proses analis, dengan pelatihan ini, tim BPBD dapat memahami prediksi banjir, alur evakuasi, serta penggunaan data curah hujan dan kontur wilayah dalam perencanaan darurat. Selanjutnya programnya akan dijelaskan oleh saudara kita Marco Andika Zaldi Sarip. Sekian. Oke, baik, terima kasih kepada pemateri yang sebelumnya, pemateri ketiga yaitu Rizal Zamzami. Sebelum saya mempresentasikan program yang saya buat ini, sebelum daripada itu kebetulan kemarin innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita yang di Lombok khususnya di Mataram kemarin terkena musibah banjir, yang dimana banjirnya itu sampai setinggi 2,5 meter, dan itu kemarin saya dapat datanya dari Insight Lombok. Oke. Sebenarnya di sini bahasa pemrograman Python itu sifatnya open source. Nah, ternyata di sini kita juga harus mempunyai paket-paketnya, bukan di bahasa pemrograman lain. Ternyata di Python juga dia tuh memiliki paket-paket tersendiri. Kayak di sini import navi atau INV disingkatnya. Ada juga VLT, ada juga animation, ada access 3D, ada random, dan itu semuanya memiliki tugas masing-masing nih. Nah, agar lebih jelasnya, agar kita lebih cepat memahami program ini, saya mengasih pengertiannya itu di setiap line-nya, di setiap barisnya. Oke, di sini paket yang pertama yang NV ini, dia tuh fungsinya itu untuk memanipulasi data numerik. Nah, jadinya nanti data numerik itu akan dimanipulasi gitu agar bisa dikenalin oleh manusia gitu. Terus yang kedua di sini ada paket VLT. Nah, nanti ini fungsinya itu untuk membuat grafik dan visualisasinya. Nah, terus yang ketiga ada animation, itu untuk membuat animasinya. Terus ada yang keempat itu ada access 3D agar nanti hasil dari program ini agar tampil seperti 3D gitu. Nah, di sini ada import random. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di sini, di line-nya itu untuk memilih titik hujan secara acak. Nah, nanti jadinya program ini dia tuh akan membuat nih secara acak nih di mana titik-titik letaknya titik hujan itu agar random gitu. Terus di sini terakhir ada import OS nanti untuk agar bisa diakses filenya. Oke, baik. Sebelum itu di sini agar lebih kita memahami pula, di sini tuh saya membuat dia tuh per paragraf. Jadinya misalkan nanti ada per line gitu. Yang pertama, paragraf yang pertama di sini ada konfigurasinya. Nah, yang dimana maksudnya konfigurasi itu adalah langkah awal. Nah, di sini ada grid size. Apa sih fungsinya grid size itu? Nah, seperti yang ditampilkan di line-nya ini untuk membuat ukuran peta. Nah, terus di sini ada batas elevasinya untuk batas ketinggiannya.
yang bisa terkena banjir. Terus yang ke sebelah di sini ada max step. Nah, di sini jadinya ada maksimal stepnya ada 30 kali gitu. Terus yang terakhir ada di sini jumlah sumber. Nah, jadinya di sini jumlah sumber airnya itu nanti titik hujannya itu ada 3 gitu. Sumber titik hujannya. Terus paragraf selanjutnya di sini ada data elevasi dan titik hujan. Nah, di sini NV random ini fungsinya adalah nanti untuk membuat di mana saja titik hujannya itu secara random. Nah, terus di sini ada elevasi sama dengan NV.random nih untuk memanggil si paket yang di atas tadi. Nah, terus di sini ada size, grid size, grid size. Apa sih fungsinya grid size, grid size ini? Ini fungsinya untuk nanti dikalikan. Jadinya 20 kali 20 nanti ukuran petanya. Jadinya nanti ada sumbu X sama ada sumbu Y jadinya. Dan itu besarnya sama 20 kali 20 gitu. Nah, terus di selanjutnya paragraf selanjutnya di sini yaitu tentukan beberapa titik sumber air hujan. Nah, di sini pertama kita buat dulu sumber airnya. Baik, di sini sudah kita buat nih sumber airnya nih variabelnya. Di sini sumber air sama dengan random. Nah, baik, di sini ada sumber air sama dengan random dot sample yang dimana itu ada variabel i, j. Nah, nanti jadinya sumber airnya itu nanti akan disimpan di variabel i sama variabel j. Nah, terus di bawahnya lagi di sini ada perulangan. Nah, ada for i in range. Nah, ini maksudnya nanti perulangannya itu ketika sudah dapat nanti random sampelnya itu nanti akan disimpan di variabel i terus di grid size-nya nanti. Setelah itu lagi ada for j in range grid size sama seperti for i in range. Nah, nanti itu juga sudah nanti disimpan kalau sudah semuanya perulangannya itu sudah terjadi nanti akan disimpan di variabel jumlah underscore sumber. Nah, baik, di sini variabel selanjutnya ada inisialisasi. Inisialisasi. Nah, di sini ada peta underscore banjir. Nah, ini maksudnya untuk nanti untuk menyimpan peta banjirnya. Wih, kecilan suaramu dikit ya Allah. Iya, sayangku. Nah, oke, di sini ada inisialisasinya. Peta underscore banjir sama dengan np titik 0 underscore light. Nah, maksudnya ini nanti dia tuh membuat peta banjirnya itu dari nol, dari kosong, yang dimana jadinya nanti petanya itu akan dibuat sebelum banjir pas dia kering. Nah, terus di bawahnya ada lagi perulangan for i, j in sumber air, yang dimana maksudnya ini perulangan tadi yang di atas. Nah, nanti dipanggil lagi di bawah nanti untuk membuat titik sumber airnya gitu. Nah, di sini peta underscore banjir i, j sama dengan 1. Nah, maksudnya nanti setelah jadi yang di peta banjir sama dengan np titik 0 dot light itu kan jadinya 0. Nah, setelah ini jadinya dia tuh akan memulai titik sumber air pertama itu di mana. Nah, sampai nanti di bawahnya itu ada antrian titik air yang akan menyebar. Maksudnya di sini ada historinya untuk menyimpan riwayat simulasi. Nah, terus di sini ada arah. Nah, maksudnya arah ini minus 1,0 itu nanti dia tuh gerak airnya itu akan ke atas, 1,0 akan ke bawah, 0,-1 itu akan ke kiri, 0,1 itu akan ke kanan. Nah, gitu. Terus di paragraf selanjutnya di sini ada simulasi penyebaran banjir. Nah, di sini ada perulangan lagi nih. For step in range, maksimal step. Nah, jadinya ini tadi kan maksimal stepnya kan di 30. Nah, jadinya nanti stepnya akan diulangi lagi selama 30 kali gitu. Nah, di sini ada antrian barunya. Nanti setelah dia berulang nanti akan disimpan di antrian barunya. Terus sampai akhir gitu. Nah, di sini ada if not antrian underscore break. If not antrian underscore baru, sorry. Nah, di sini maksudnya jika tidak ada antrian baru, maka nanti akan break, akan berhenti gitu.
Nah, terus nanti akan simpan ke antrian sama dengan antrian baru. Nah, begitulah simulasinya untuk penyebaran banjirnya. Terus di bawahnya lagi ada visualisasi 3D plus overlay banjir. Nah, di sini maksudnya fake sampai dengan VLT underscore figur. Nah, di sini maksudnya untuk menyiapkan kanvas figur yang dimana paket yang di atas tadi, yang PLT ini membuat grafik dan visualisasinya. Nah, jadinya paragraf yang ini maksudnya untuk membuat visualisasi. Terus di sini ada update underscore 3D frame. Nah, di sini jadinya nanti kan langkahnya itu kan sampai 30 kali nih. Nah, jadinya nanti si 3D-nya itu akan diupdate terus sampai ke 30 kali step gitu. Nah, jadinya nanti visualisasinya itu kayak ada air tapi akan terupdate gitu selama 30 kali yang tadi tuh maksimal stepnya. Terus di sini ada tampilan elevasi tanah. Nah, jadinya di sini nanti tanahnya itu akan berwarna trine. Terus tampilan banjirnya atau airnya itu nanti akan berwarna blue. Nah, di sini ada paragraf selanjutnya, ada tambahkan titik sumber air. Nah, di sini jadinya ada sumber air nanti akan mempunyai koordinat X dan Y. Terus di bawahnya lagi di sini ada animasi. Nah, di sini maksudnya animasi ini adalah nanti untuk memberikan animasi ke si aplikasinya, si programnya gitu. Nah, di sini ada untuk simpan sebagai GIF atau MP3 untuk membuat videonya nanti untuk kita simpan. Baik, coba kita jalankan. Bagaimana sih outputnya? Nah, caranya menjalankan itu sederhana saja, tinggal pakai Python, terus nama filenya yaitu coba1.py, terus kita tinggal enter, dia akan menjalankan nanti. Kita tunggu. Nah, di sini kalau sudah dia bilang menyiapkan animasi ke file, berarti dia tuh lagi menyiapkan animasinya. Nah, di sini seperti yang kita lihat langkahnya itu tadi mulai dari 0, terus akan berulang kali sampai ke 30 kali. Nah, ini dia tuh akan mengupdate terus nih si frame-nya nih, si aplikasinya yang telah kita deskripsikan tadi di programnya. Nah, ini sampai ke langkah 19, ini dia itu akan tetap berulang sampai ke 30 kali. Kita tunggu. Nah, di sini sudah langkahnya sudah maksimal ke 30. Nah, dikarenakan saya sudah menjelaskan programnya, mungkin ini saja presentasi yang saya bisa sampaikan, presentasi untuk programnya. Nah, saya balikkan lagi ke moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri terakhir, yaitu pemateri keempat, telah menjelaskan tentang codingan yang telah dibuat. Di sini kami sudah nyampai kepada kesimpulan dari semua PowerPoint yang telah kami buat itu. Sini saya akan membacakan kesimpulannya yang di sini terakhir saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi, pelatihan simulasi banjir berbasis komputasi paralel dengan menggunakan Python terbukti meningkatkan pemahaman teknis tim BPBD lokal dalam memodelkan dan memprediksi banjir secara real time. Penggunaan komputasi paralel mempercepat proses simulasi, meningkatkan akurasi prediksi, dan mempercepat respon tanggap darurat. Python sebagai bahasa pemrograman open source memberikan fleksibilitas dalam pengembangan aplikasi simulasi bencana yang murah dan mudah diadaptasi. Pelatihan ini juga membangun partisipasi masyarakat dan memperkuat kolaborasi antara BPBD dan warga dalam upaya mitigasi bencana secara kolektif. Oke, di situ saya sudah membacakan kesimpulan PowerPoint yang telah kami buat. Di sini penutupan saya yaitu saran saya itu jangan suka membuang sampah sembarangan. Ini saran dari kelompok saya. Jangan suka membuang sampah sembarangan karena hal sepele itu bisa menjadi besar kalau disepelein terus gitu. Contohnya itu membuang sampah sembarangan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada
Salah kata atau salah dalam menyampaikan materi, tolong dikoreksi dan dimaafkan. Terima kasih, Reformataram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.